Halo teman-teman, perkenalkan saya Ella Faiza Wijaya bersama dengan teman saya Reza Cantika Putri Priscilla dan Amelia Aurelia Vega. Dalam video ini kami akan membahas bagaimana kritik ateisme Richard Dawkins dijawab oleh filsafat klasik, khususnya argumen ontologis, kosmologis, dan teleologis, serta bagaimana problem teodisia dijawab oleh Leibniz. Diplomático fue un prodigio intelectual desde temprana edad. Di bagian pertama, kami akan membicarakan duduk perkara ateisme Richard Dawkins dan problem of evil atau masalah kejahatan. Richard Dawkins adalah seorang biolog evolusioner asal Inggris yang lahir pada tahun 1941. Ia dikenal bukan hanya di dunia akademik, namun sebagai tokoh publik. Karya-karyanya seperti The God Delusion, Climbing Mount Improbable, dan The Selfish Gene menjadikannya salah satu figur utama ateisme kontemporer. Dawkins sering disebut sebagai New Atheism bersama dengan tokoh seperti Christopher Hitchens dan Sam Harris. Melalui tulisan-tulisannya, Dawkins menegaskan bahwa agama tidak hanya keliru, tetapi juga berbahaya, karena menurutnya agama mendorong fanatisme dan menghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Richard Dawkins menolak keberadaan Tuhan karena dua hal utama. Pertama, menurutnya agama tidak ilmiah dan tidak perlu untuk menjelaskan alam semesta. Yang kedua, menurutnya karena adanya penderitaan dan kejahatan di dunia, dianggap sebagai bukti bahwa Tuhan yang maha baik dan maha kuasa itu tidak ada. Inilah yang disebut problem of evil atau masalah kejahatan. Kalau Tuhan benar-benar maha kuasa dan maha baik, kenapa ada bencana alam, penyakit, dan kejahatan moral? Pertanyaan inilah yang sering dijadikan dasar penolakan terhadap Tuhan oleh Dawkins dan para ateis modern yang nantinya akan dijawab oleh filsuf dengan argumen-argumen mereka. Dalam buku The God Delusion, Dawkins juga menyatakan bahwa kepercayaan pada Tuhan hanyalah ilusi dan tidak memiliki dasar yang kuat. Menurutnya, alam semesta dan kehidupan bisa dijelaskan sepenuhnya dengan hukum-hukum alam dan mekanisme evolusi, tanpa perlu melibatkan konsep Tuhan. Bagi Dawkins, semua itu menjadi bukti kuat bahwa tidak mungkin ada Tuhan yang baik dan berkuasa. Kalau Tuhan ada, mestinya ia menghentikan penderitaan ini. Karena penderitaan tetap ada, maka lebih masuk akal, kata Dawkins, untuk menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Singkatnya, duduk perkara ateisme Richard Dawkins ada pada dua poin utama. Yang pertama, ia menolak agama karena dianggap tidak ilmiah dan tidak diperlukan untuk menjelaskan dunia. Dan yang kedua, ia menolak Tuhan karena adanya penderitaan dan kejahatan yang menurutnya membuktikan bahwa Tuhan yang baik dan berkuasa itu tidak ada. Dan disinilah pentingnya jawaban dari para filsuf. Anselmus dengan argumen ontologis, Aquinas dengan argumen kosmologis dan teleologis, dan Leibniz dengan konsep teodisia. Semua menawarkan cara berpikir yang berbeda untuk menanggapi tantangan yang diajukan oleh Dawkins. Itu yang akan kita lihat pada bagian-bagian berikutnya. Pernah nggak sih kepikiran kenapa ada sesuatu daripada nggak ada apa-apa? Kenapa alam semesta ini begitu teratur? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini udah dipikirin ratusan tahun lalu sama para filsuf abad pertengahan. Dan mereka punya jawaban yang cukup keren, yaitu argumen ontologis, kosmologis, dan teleologis. Sekarang, coba bayangin kita lagi lihat domino yang jatuh satu persatu. Kita tahu pasti ada domino pertama yang bikin semuanya bergerak. Atau coba bayangin panah melesat tepat ke target. Nggak mungkin itu terjadi tanpa pemanah. Nah, gambaran-gambaran sederhana ini dipakai oleh para filsuf abad pertengahan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu nyata. Are you an atheist? For all practical purposes, yes. Nobody can actually say for certain that anything doesn't exist. But I'm an atheist in the same way as I'm an a-leprechaunist and an a-fairyist and an a-pink unicornist. So you're not 100% sure God doesn't exist, but you're sure enough to make it practically... I'm as sure as you are sure that fairies and leprechauns don't exist. Richard Dawkins mungkin bisa bilang kalau Tuhan itu ilusi. Tapi coba kita bayangin kalau Richard Dawkins duduk bersama Anselm dan Thomas Aquinas. Mereka pasti bakal bilang, tunggu dulu, ada logika yang kamu lewatkan. Dan disinilah tiga argumen klasik mereka jadi menarik untuk kita bahas.
Sekarang kita masuk ke jawaban klasik dari para filsuf abad pertengahan. Jadi gini, bayangin ada 3 senjata logika yang mereka pakai untuk menghadapi orang-orang yang meragukan Tuhan. Yang pertama ada ontologis, kedua kosmologis, yang ketiga teleologis. Yang pertama adalah ontologis yang berasal dari ide Anselm. Di sini, Anselm mencoba pendekatan yang unik. Dia bilang, mari kita mulai dari pikiran. Ketika kita bicara tentang Tuhan, maksudnya adalah sesuatu yang paling sempurna. Namun, kesempurnaan itu nggak lengkap kalau hanya sebatas konsep. Kesempurnaan tertinggi adalah keberadaan itu sendiri. Jadi, dari definisi saja, Tuhan memang harus ada. Yang kedua adalah argumen kosmologis dari Aquinas. Kita tahu, semua yang ada di dunia ini pasti punya penyebab. Kita sendiri ada karena orang tua kita. Pohon ada karena biji, dan seterusnya. Tapi, rantai penyebab ini nggak bisa mundur tanpa akhir. Harus ada penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun, dan itulah yang kita sebut dengan Tuhan. Dan yang terakhir, argumen yang masih sama berasal dari Aquinas, yaitu argumen teleologis. Kalau kita perhatikan, alam semesta berjalan dengan keteraturan yang luar biasa. Planet bergerak teratur, hukum alam konsisten, tubuh manusia bekerja dengan presisi. Nah, di sini Aquinas berpendapat, keteraturan sebesar ini tidak mungkin muncul begitu saja. Sama seperti panah yang melesat tepat sasaran karena diarahkan oleh pemanah. Alam semesta juga menunjukkan pada adanya perancang cerdas, yaitu Tuhan. Jadi, lewat 3 argumen tadi, para filsuf abad pertengahan sebenarnya ingin menyampaikan bahwasannya percaya sama Tuhan itu bukan sekedar urusan iman, tapi juga punya dasar logika yang kuat. Tuhan bukan cuma soal keyakinan, tapi juga penjelasan rasional kenapa dunia ini ada dan berjalan dengan begitu teratur. Setelah melihat argumen-argumen klasik dari filsuf abad pertengahan seperti Anselm dan Aquinas, kita sekarang bergerak ke jawaban lain yang datang dari filsuf abad pertengahan, terutama terkait dengan problem kejahatan yang dikritik oleh Dawkins. Salah satu filsuf yang penting di sini adalah Gottfried Wilhelm Leibniz, yaitu seorang filsuf Jerman pada abad ke-17. Ia dikenal dengan gagasannya tentang teodisi, yaitu upaya untuk membenarkan kebaikan dan kuasa Tuhan meskipun di dunia ini ada kejahatan. Menurut Leibniz, dunia kita ini adalah the best of all possible world, yang artinya dunia terbaik dari semua kemungkinan yang dapat Tuhan ciptakan. Kejahatan memanglah ada, tapi dari kejahatan tersebut diizinkan menjadi bagian dengan harmoni yang lebih besar yang pada akhirnya menghasilkan kebaikan yang lebih besar. Contohnya, penderitaan kadang diperlukan untuk menghasilkan pertumbuhan moral dan pembentukan karakter manusia. Jadi, kejahatan bukan berarti meniadakan Tuhan, tetapi bagian dari rencana kosmik yang lebih luas. Selain itu, ada juga jawaban modern yang lebih menekankan pada kebebasan, yaitu Alvin Plantinga, seorang filsuf analitik dari abad ke-20, yang mengembangkan apa yang disebut dengan free will defense. I've always thought it was really hard for us to say what God's reasons would actually be. And if you look at lots of the things that happens, a lot of the things, the Holocaust, for example, what could his reason be? One just doesn't know what the reason is there. So I've instead offered a defense, the free will defense, with respect to the problem of evil. Plantinga berargumen bahwa Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia, dan kebebasan ini lebih berharga dibandingkan ketika dunia dipaksa menjadi baik seperti robot yang tersistem. Namun, dari kebebasan itu sendiri juga membuka kemungkinan bahwa manusia akan memilih hal yang jahat. Jadi, adanya kejahatan moral bukanlah bukti bahwa ketidakadaan Tuhan, melainkan itu adalah konsekuensi dari anugerah kebebasan itu sendiri. Dengan kata lain, Tuhan tetap bisa maha baik dan maha kuasa, sekalipun dunia ini berisi dengan penderitaan. Pandangan-pandangan seperti ini menunjukkan bahwa kritik Dawkins tidak serta-merta mematahkan seluruh argumen teistik. Justru, diskusi filosofis selama berabad-abad akan memperlihatkan bahwa ada banyak cara untuk memahami relasi antara dunia, manusia, dan penderitaan. Dari sini kita bisa melihat bahwa masalah kejahatan memanglah sulit, tetapi bukan berarti tidak ada jawaban. Filsafat memberikan kita berbagai lensa pandangan untuk melihat bahwa keberadaan
keberadaan kejahatan tidak otomatis meniadakan Tuhan, melainkan bisa dipahami dengan kerangka kebebasan, tujuan, dan harmoni ciptaan. Nah, mari kita simpulkan apa yang sudah kita bahas. Richard Dawkins menolak keberadaan Tuhan karena dua alasan utama. Yang pertama, menurutnya agama tidak diperlukan secara ilmiah, dan yang kedua, adanya penderitaan dan kejahatan di dunia dianggap membuktikan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak ada. Namun, para filsuf sejak abad pertengahan telah memberikan jawaban yang sangat kuat. Anselmus dengan argumen ontologis menunjukkan bahwa ide tentang Tuhan itu sendiri menuntut keberadaan nyata. Thomas Aquinas dengan argumen kosmologis menegaskan perlunya penyebab pertama atau wujud niscaya, dan dengan argumen teleologis menunjukkan bahwa keteraturan alam menuntut adanya perancang agung. Kemudian, Leibniz memberikan jawaban terhadap problem kejahatan dengan gagasan teodisia. Menurutnya, dunia ini adalah dunia terbaik yang mungkin ada, di mana kebebasan dan hukum alam tetap dihormati. Kejahatan memang nyata, tapi keberadaannya tidak meniadakan Tuhan. Justru di balik penderitaan ada maksud yang lebih besar dan yang mungkin kita tidak pahami. Jadi, meskipun ateisme Richard Dawkins mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang serius, argumen-argumen filosofis memberikan dasar yang kuat bahwa Tuhan itu ada. Dan problem kejahatan bukan alasan yang cukup untuk menolak iman. Sebaliknya, persoalan ini mendorong kita untuk semakin mendalami makna keberadaan, kebebasan, dan rencana dalam hidup manusia.